Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana cara kita bisa mengkonversi regular expression menjadi DFA. Nah, sebenarnya kita juga bisa mengubah regular expression menjadi NFA, tapi kalau untuk cara mengubah RE menjadi NFA, itu sebenarnya relatif lebih mudah ketimbang kita mengubah RE menjadi DFA. Karena kalau kita mengubah RE menjadi NFA, kita bisa mengikuti Thomson Construction sebagai panduan bagaimana kita bisa mengubah langsung RE menjadi NFA. Sehingga pada video kali ini kita akan melihat bagaimana kita bisa mengubah regular expression menjadi DFA saja. Baik, kurang lebih seperti inilah kalau kita melihat common process atau proses umum bagaimana kita bisa mengubah regular expression menjadi DFA. Jadi pertama kita bisa mengubahnya terlebih dahulu dari regular expression menjadi NFA dengan menggunakan Thomson Construction. Nah, hasilnya itu nanti NFA-nya dalam bentuk epsilon NFA. Nah, kemudian kita bisa mengubah epsilon NFA ke DFA dengan menggunakan konversi standar yang menggunakan e-closure-nya. Nah, kedua langkah ini biasanya kita gunakan untuk mengubah regular expression menjadi DFA. Jadi untuk lebih lanjutnya Anda bisa membaca sendiri mengenai Thomson Construction dan konversi dari epsilon NFA ke DFA sudah kita bahas di minggu kemarin. Jadi saat ini kita akan mempelajari bagaimana kalau kita ingin mengubah dari regular expression langsung menjadi DFA tanpa melewati NFA. Nah, kurang lebih 5 langkah inilah yang harus kita lakukan untuk mengubah regular expression langsung menjadi DFA. Pertama, kan kita harus menambahkan unique marker atau unique end marker yang dalam bentuk hashtag ini ke dalam regular expression. Jadi kita tambahkan end marker ini ke akhir dari regular expression. Sehingga nanti regular expression memiliki end marker di belakangnya. Ini akan menyatukan end state-nya. Jadi final state-nya akan menjadi satu dengan kita membuat end marker seperti ini. Sehingga kita bisa anggap bahwa end marker ini adalah final state dari regular expression kita. Kedua, kita akan membuat syntax tree untuk regular expression-nya yang baru yang sudah ditambahkan unique end marker. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan unique integer sebagai label dari semua non-epsilon leaf atau operannya sebenarnya. Jadi nanti kita bisa melihat bahwa angka tersebut akan nanti digunakan untuk membangun state baru di dalam DFA-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mengkalkulasi atau mengkomputasi 4 fungsi ini. Pertama adalah null label, dia bentuknya true atau false. Null label itu akan menyatakan apakah dari suatu posisi node di dalam syntax expression itu bisa dimasukkan empty string atau tidak. True jika kalau misalnya dia bisa, dan false kalau misalnya tidak bisa empty string. Kemudian kita akan mengkalkulasi juga fungsi yang namanya first pos. First pos ini akan kita lihat node-node mana dalam sintaks tree tadi yang bisa digunakan sebagai simbol pertama di dalam suatu string. Jadi posisi pertama dalam pembacaan suatu string itu di leaf atau di sintaks tree-nya itu leaf yang mana saja yang kita bisa gunakan. Nah, kemudian fungsi last pos ini untuk melihat kebalikan dari first pos. Jadi simbol mana yang akan kita gunakan yang bisa dipakai sebagai end simbol selain end marker ya, sebelum end marker. Jadi mana yang akan dibaca terakhirnya. Nah, yang terakhir adalah follow up post atau follow post. Follow post ini akan menentukan kalau kita punya suatu node n, dari node tersebut mana lagi yang bisa digunakan sebagai next node-nya. Jadi ya kalau kita lihat nanti sintaks tree-nya mana yang akan kita gunakan sebagai next dari sintaks tersebut. Nah, kemudian berdasarkan 4 fungsi tersebut kita akan mengkonstruksi DFA kita. Mulai dari first post digunakan sebagai state awal, kemudian kita buat follow post, last post-nya, dan yang lain-lain. Nah, kita akan bahas ini dengan menggunakan contoh.
Jadi anggaplah kita punya regular expression seperti ini. A or B pangkat bintang A. Dan ini akan kita ubah menjadi DFA. Jadi pertama, yang harus kita lakukan adalah tadi menambahkan unique and marker ke regular expression kita. Karena regular expression kita R, kita tambahkan and marker kita, maka ini adalah bentuk yang baru dari regular expression kita. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat ini menjadi suatu syntax tree. Nah, syntax tree-nya kurang lebih akan seperti ini. Ingat precedence of operator yang sudah kita bahas di pertemuan kedua, di session kedua, bahwa kita ada urutan bagaimana kita bisa melakukan operasi di regular expression. Jadi pertama yang kita dahulukan adalah tanda kurung, yaitu A or B. Maka kita akan buat sintaks tree-nya dimulai dari A dan B ini. A dan B ini kemudian akan kita operasikan dengan operasi OR. Ini akan setara dengan ini A atau B. Nah, kemudian kita ingat untuk langkah selanjutnya adalah bintang atau star. Nah, ini kalau kita starkan, maka kita akan punya seperti ini. Jadi ini kita baca urutan sintaksnya adalah A dan B dulu, ini di-OR-kan, setelah di-OR-kan kita starkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa hasil dari concatenation ini akan kita satukan dengan simbol A dalam suatu proses concatenation seperti ini. Nah, di sini kita sudah selesai untuk regular expression aslinya, tetapi jangan lupa bahwa kita akan menambahkan and marker kita, yaitu hashtag tadi. Nah, dengan demikian kita punya sekarang syntax tree-nya seperti ini. Kita bisa lihat dasarnya di sini dan akhirnya ada di atas, di mana setiap di sini kita kemudian yang kita harus lakukan lagi di langkah kedua adalah memberikan label dalam berupa unique integer untuk semua leaf atau semua cabang yang bukan epsilon atau bukan empty string. Di sini bukan empty string adalah A, B, A, dan hashtag. Maka kita berikan tanda unique integer kita 1, 2, 3, dan 4. Sekarang langkah kedua kita selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengkalkulasi 4 fungsi utama kita tadi, yaitu nullable. Di sini kita akan melihat apakah untuk melihat nullable, kita harus melihat n itu atau yang di dalam tanda kurung itu adalah suatu node yang ada di sini. Contoh kita lihat node B ini. Node B ini tidak bisa kosong karena dia hanya membaca B, maka nullable-nya adalah false. Demikian juga dengan yang OR ini. OR ini kalau kita lihat nullable-nya adalah false. Karena dia akan selalu menghasilkan A atau B bukan empty string. Tetapi jika kita lihat tanda concatenation ini, maka dia kan bisa menghasilkan A atau B atau empty string. Dengan kata lain, disitulah kita buat nullable-nya menjadi true. Kita bisa lihat yang di lainnya tidak ada lagi yang nullable-nya true. Kemudian kita akan lihat first post kita, yang mana yang bisa kita gunakan sebagai first post dari input string kita. Kalau kita lihat, pilihannya itu adalah antara A, B, atau A ini adalah first post yang mungkin kita lakukan, karena dia nanti bisa A, ini berarti yang di ketiga sebagai first post, yang dua di awalnya empty, bisa A, B, A, atau B, A, atau A, A. Ini semuanya berarti first post-nya antara A atau B, B, atau A yang ada di 1 dan 2. Dengan demikian, kita akan buat first post kita adalah 1, 2, dan 3. Kemudian untuk last post, kita akan melihat dari sini mana string terakhir yang bisa digunakan untuk regular expression itu. Nah, kita tahu di sini setelah A terakhir itu tidak bisa lagi ada yang lain. Jadi pasti selalu terakhirnya A. Dengan kata lain, dahan ketiga inilah yang akan menjadi last post kita.
Kemudian selanjutnya kita harus melihat follow post dari setiap titik lift kita itu seperti apa. Untuk melihat follow post, kita tinggal melihat misalnya posisi 1 ini atau A. A ini bisa langsung diikuti oleh apa? Pilihannya adalah bisa ke A lagi yang di 1, bisa ke B yang di 2, atau A yang ke 3. Karena kita bisa lihat kalau yang A diikuti oleh B, maka nanti dia A, B. Kalau A yang diikuti oleh A ketiga, maka nanti dia akan A dan selesai. Tapi kalau A yang akan diikuti oleh posisi 1, kita akan tulisnya A, B, A. Ini akan diikuti oleh semua yang di posisinya 1. Sehingga kalau kita tulis follow post dari 1 adalah 1, 2, dan 3. Yang 2 juga sama. Kalau kita 2, ya dia bisa ikuti oleh 2, bisa diikuti oleh 1, bisa diikuti oleh 3. Jadi kita punya seperti ini. Nah, sementara yang ketiga, ini tidak bisa diikuti siapapun selain posisi end marker kita. Sehingga follow post nomor 3 adalah 4. Nah, dengan demikian kita sudah punya keempat posisi, sudah banyak keempat fungsi kita. Dan keempat fungsi ini akan kita gunakan untuk menyusun DFA kita. Nah, untuk menyusun DFA, kita pertama harus memulai dari start state-nya. Start state-nya adalah first post. Di sini, nomor 1, 2, 3 ini kita anggap sebagai satu kesatuan state yang kita sebut sebagai A. Nah, untuk selanjutnya, kita akan lihat transition function dari state tersebut. Jadi, kalau kita sekarang di A, dengan kata lain pilihan 1, 2, dan 3, kalau inputnya A, itu dilambangkan dengan detran A besar A, ini bisa kemana saja. Maka ternyata dari posisi 1, 2, 3 ini kalau inputnya A, dia bisa ke 1, bisa ke 2, bisa ke 3, bisa ke 4. Nah, satu kesatuan 1, 2, 3, 4 ini ternyata kita belum punya state-nya di dalam DFA kita. Kita beri nama B, dan ini kita tambahkan ke DFA kita. Sekarang kita punya A dan B sebagai state. Kemudian kita cek, detran dari A besar dengan input B, itu apa? Kalau kita A besar itu akan 1, 2, 3. Kalau inputnya B, dia cuma bisa ke 1, 2, 3 lainnya. Dan ternyata state 1, 2, 3 ini kan sama dengan A yang pertama kita punya. Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi. Nah, kemudian kita cari juga kalau dari B dengan input A ini bisa kemana saja. Dari B dengan input B bisa kemana saja. Dan kita lihat dia tidak menghasilkan adanya state baru. Jadi cuma ada state B dan state A. Jadi makanya kita bisa membuat DFA terakhir kita ya state pertamanya A, state terakhirnya B. Dimana kalau kita lihat state A yang pertama ya, dengan input A dia akan lari ke B. Maka panah yang ini. State A dengan input B dia akan lari ke A. Maka kita punya panah yang recurring ini. State B dengan input A dia akan bisa kembali ke B. Jadi akan yang ini lagi. Dan yang terakhir, state B dengan input B akan bisa ke A. Maka panah yang terakhir ada di sini. Nah, dengan demikian, kita sudah punya DFA kita yang berasal dari regular expression or B bintang A. Ya, dengan demikian, begitulah cara kita bisa melakukan konversi RE ke DFA. Terima kasih.